Oke, halo teman-teman semuanya. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang pembelajaran Joe Dispenza ini dari buku Becoming Supernatural. Ya, kita kemarin sudah membahas tentang cakra yang kedua. Jadi sedikit saya mengulang aja. Ya, cakra yang kedua kali ini, cakra yang ketiga kemarin di video sebelumnya itu bicara tentang emosi kemarahan. Ya, yang kedua ini adalah emosi yang lebih soft dari kemarahan yang disebut dengan I am guilty. Ya, saya merasa bersalah, saya merasa tidak berdaya, saya merasa tidak berguna. Nah, ini adalah emosi yang berkebalikan dengan yang berada di cakra ketiga. Ya, cakra ketiga itu emosi marah, agresif, ya, sama-sama destruktif. Ya, ini adalah emosi yang tidak agresif, tapi sama, bahkan mungkin lebih parah dampaknya dari emosi yang angry tadi, emosi kemarahan. Paham maksudnya ya? Nah, jadi I am guilty ini tidak meledak-ledak, cenderung ke dalam, ya, tapi ini punya dampak yang sangat-sangat fatal. Orang yang melakukan bunuh diri, ya, depresi berat, itu karena ada di emosi yang di sini. Ya, jadi orang yang mengalami emosi ini itu cenderung untuk diam, ya, cenderung untuk merasa tidak percaya diri, menjauh dari sosial dan segala macam itu karena dia merasa ada satu rasa yang soft ini ya. Kalau yang marah kelihatan sekali itu agresif ya, sedangkan yang ini lebih soft, lebih ke dalam. Karena itu pesan saya juga pada teman-teman semuanya, mungkin teman-teman juga sudah menjadi orang tua. Hati-hati dengan emosi guilty. Ya, ketika Anda memarahi anak Anda, ya, karena melakukan suatu kesalahan tertentu, misalkan, pastikan Anda hanya memarahi apa yang dia lakukan, bukan memarahi kepribadiannya dia. Nah, itu paling penting ya. Saya bukan ahli dalam hal parenting, tapi saya yakin teman-teman juga mengetahui fakta ini bahwa semua penyakit mental, ya, atau suatu penyakit pikiran, ya, yang depresi dan segala macam itu diakibatkan dari orang tua yang salah mendidik anaknya. Ya, jadi peran orang tua dalam menentukan nasib anak atau dalam menentukan kepribadian anak itu besar sekali. Karena itu, kalau Anda sekarang menjadi orang tua, memang nggak ada sekolahnya dan itu memang tidak mudah. Ya, ketika Anda marah kepada anak Anda, jangan sampai membuat anak Anda overdosis guilty-nya. Ya, memang betul, ketika dia itu melakukan suatu kesalahan, supaya tidak mengulangi lagi harus kena sektor guilty-nya. Benar ya? Jadi rasa bersalahnya tuh harus dapat. Ya, harus anak ini dibuat menyesal. Tetapi jangan lupa, setelah anak sudah menyesal, Anda harus angkat balik. Angkat balik emosinya supaya dia tidak tenggelam dalam emosi itu. Jadi ibaratnya ketika kita marah itu, anak kita tenggelamkan dalam emosi guilty ini. Biarkan dia merasakan guilty, lalu kemudian kita tarik lagi. Jangan sampai Anda guilty, kemudian ditambah ditenggelamkan lagi. Jadi sudah tahu si anak itu sudah merasa bersalah, Anda masih tambahin lagi, masih ulangin lagi ceritanya, masih dimaki lagi untuk satu kesalahan yang sama, sehingga si anak itu makin tenggelam, dan semakin tidak punya rasa percaya diri. Ya, semakin Anda sudah tenggelam dalam guilty, seperti Anda tahu polanya seperti apa. Ya, kita sudah belajar polanya, dan kalau itu sudah dianggap sebagai suatu kebenaran, dianggap sebagai suatu personality, ya, ketika si anak menerima, accept, believe, percaya, and surrender dan surrender pada emosi itu, maka apa yang terjadi? Maka emosi itu akan menguasai diri si anak itu. Sehingga yang terjadi adalah dia sekarang akan dikendalikan oleh emosi yang namanya guilty. Orang yang punya rasa depresi sangat besar karena apa? Karena rasa guilty-nya juga sangat besar. Hati-hati ya, ketika Anda ingin mengontrol seseorang, ini ilmu psikologi, kalau Anda ingin mengontrol seseorang, fokuskan pada rasa guilty-nya. Guilty-nya tuh diserang terus. Nah, ketika orang sudah merasa guilty dan menerima guilty itu, maka saat itulah orang itu sudah bisa Anda kendalikan. Ya, seperti itu ya. Nah, tapi sekali lagi terhadap anak kita tidak dalam rangka ingin mengontrol dia. Kita tidak dalam rangka ingin menjadikan anak kita sebagai robot yang cuma ingin mengikuti apa yang kita mau. Betul ya?
Karena kita sebagai orang tua juga bisa salah. Nah, ketika si anak melakukan suatu kesalahan, sekali lagi guilty-nya boleh kita kejar. Ya, tapi setelah itu jangan lupa yang terakhir, setelah selesai ya sudah selesai, tarik kembali. Katakan bahwa Anda melakukan ini karena cinta pada anak. Jangan diulang terus, jangan dilampiaskan terus. Dan ingat, ketika Anda marah, be aware. Ya, ketika Anda marah, harus ada tahu levelnya. Ketika si anak sudah merasa guilty-nya udah cukup, jangan lagi diterus-teruskan. Karena itu orang tua harus juga aware. Gak gampang jadi orang tua. Karena itu Anda juga harus take care diri Anda sendiri juga. Ya, take care emosi Anda juga. Termasuk juga Anda melihat video ini, itu sudah tanda bahwa Anda punya concern, Anda punya perhatian terhadap emosi yang ada di dalam diri. Karena apa? Kalau Anda tidak bisa mengontrol emosi yang ada di dalam diri, maka Anda akan lebih sering lepas kontrol. Ya, kalau sudah lepas kontrol, ya ketika anak melakukan kesalahan misalkan, maka Anda menemukan suatu kepuasan, menemukan suatu sansak yang bisa Anda pukulin seenak-enaknya, ya, untuk melampiaskan emosi yang ada di dalam. Banyak sekali kejadian seperti ini. Orang tua misalkan kerja sama bos yang galak misalkan, di kantor dia tidak bisa melampiaskan rasa sakit hatinya dia pada bosnya. Dia mau keluar nggak bisa karena butuh uangnya, ya, sementara si bosnya seenak-enak dia, maka dia butuh pelampiasan. Ya, ketika pulang dia memendam emosi yang harusnya tersalurkan ini, ya, dan kemudian ketika pulang anaknya melakukan kesalahan, maka apa yang terjadi? Dia lampiaskan itu ke anaknya. Ya, kalau anaknya itu punya cadangan mental yang cukup kuat, ya, punya mental cukup kuat sehingga dia tidak bisa mengangkat dirinya sendiri dari zona guilty, maka itu fine-fine aja. Tapi kalau si anak ternyata kena ke situnya, ke guilty-nya terlalu dalam nusuknya, ya, maka apa yang terjadi? Ya itulah, maka si anak akan menjadi orang yang punya beban rasa bersalah seumur hidupnya dia. Ya, itu sebenarnya pembelajaran yang ingin saya sampaikan. Ya, kita pun juga sama, kita pun juga pasti punya emosi seperti ini, saya pun juga punya. Karena itu nanti di akhir video ini kita akan melakukan meditasi untuk melancarkan semuanya ini, untuk melepas semuanya ini, ya, dengan suatu action. Good, ya. Jadi yang kedua nih, hati-hati sekali. Saya terpaksa harus mengulang lagi sedikit di sini karena guilty ini emosi paling rendah. Kalau sekarang Anda punya guilty berlebihan, overdosis, maka Anda perlu usaha sedikit ekstra untuk melepaskan emosi ini. Ya, perhatikan sekali lagi, guilty ini harus benar-benar concern. Ya, concern sekali karena ini energi paling rendah. Ketika energi ini menguasai diri Anda, maka vibrasi Anda menjadi vibrasi yang sangat rendah. Bukan cuma rendah, tapi sangat rendah. Nanti kita akan belajar. Oke? Sudah 8 menit, kita lanjutkan, efisienkan waktu. Kemarin kita sampai di sini, ya. The biological reaction will cause you to keep feeling the certain way, and you are going to think more corresponding thoughts equal to that feeling. Ya, jadi ini adalah suatu rentetan biological, satu reaksi biologi yang akan membuat Anda merasakan itu terus-terusan, diulang-ulang terus. Itu akan menjadi semakin kuat, dan semakin kuat. Dan Anda pun juga akan berpikir atau mencari data-data lagi untuk mendukung itu sehingga feeling atau rasa yang ingin Anda sampaikan itu makin dalam. Jadi kalau sekarang Anda merasa bersalah, maka pikiran punya sistem RAS yang akan mencarikan Anda data atau attack kejadian supaya Anda bisa merasakan rasa guilty itu lebih dalam dan lebih dalam lagi. Ya, ini ya program. Anda tidak bisa bilang pikiran jahat atau baik. Ini semua adalah program. Dan yang memprogram adalah diri Anda sendiri. Ingat, 100% responsible. Good. And now, you are storing energy in the first center. And you are broadcasting a vibrational signature carrying a specific message from that center into the energy field in your body. Ya, ini agak salah, ya. Sekarang kamu menyimpan energi itu bukan in the first center, tapi in the second center, ya, pada cakra yang kedua. Dan sekarang ketika kamu sudah menyimpan energi itu dalam cakra, maka secara tidak langsung kita memancarkan broadcasting vibrational signal vibrasi yang akan membawa spesifik pesan yang sangat khusus, ya, pada center itu, dan itu akan mengundang kejadian yang berhubungan dengan pesan itu datang lebih sering dalam hidup Anda. Your brain is monitoring
how you're feeling. And you're going to generate even more corresponding thought. And the cycle continues. This is how the body responds to the mind, ultimately becomes the mind. Ya, otak Anda ini akan selalu memonitor apa yang Anda rasa. Dan kita akan, otak akan memonitor apa yang dirasa, dan kemudian setelah mendapatkan apa yang dirasa, maka otak ini akan memproduksi pikiran-pikiran yang mendukung rasa itu. Ya, catat ini penting, ini polanya. Jadi otak akan memperhatikan apa yang Anda rasa. Ya, jadi ini adalah circle-nya seperti itu. Sehingga ini yang bentuk pola seperti itu. Apa yang Anda rasa, ya, akan diperhatikan oleh otak kita, lalu kemudian otak kita akan memproduksi lebih banyak pikiran yang mendukung rasa itu. Muter aja terus begitu, ya. Muter begitu, akhirnya nggak berhenti-berhenti, akhirnya rasa itu makin kuat, dan makin kuat. Inilah cara tubuh untuk merespon pikiran, dan kemudian tubuh akan menjadi pikiran itu sendiri. Paham ya? Oke, good. So, now you understand how your thought condition your body to become the mind of whatever emotion you are experiencing, and how. When that happens, you're storing more energy in corresponding energy center for that emotion. The center where the majority of that energy gets stored is the one occasioned with the emotion you have been repeatedly experiencing. Ya, sekarang Anda sudah mulai mengerti bahwa pikiran itu mempengaruhi tubuh. Dan kalau itu tubuh dipengaruhi pikiran itu terus, maka sekarang tubuh akan menyatu dengan pikiran itu, sehingga seperti punya pikiran, ya, terhadap di dalam pikiran, sehingga akan membentuk satu emosi. Anda ingin mengalami emosi, whatever emotion you experiencing, and how, dan bagaimana, when, kapan itu terjadi. You storing more energy in the corresponding energy center for that emotion. Jadi semakin sering kita mengalami itu, maka kita akan menabung energi itu di dalam center kita, di dalam cakra kita. Ya, the center where the majority energy get stored in one equation have been repeatedly appear. Ya, di sini tempatnya Anda mengalami sesuatu, ya, karena akibat dari Anda menanamkan emosi itu. If you are overly lustful, overly and overly preoccupied with wanting to be seen by others as sexually desirable, your energy is stuck in your first center. Nah, ini kita sekarang sudah ngomong first center, ya. Jadi yang pembahasan second center sudah selesai sampai di sini, ya. Ya, second center sudah selesai sampai di sini, dan ini sekarang adalah kita ngomong tentang first center. Sekali lagi, ini video lebih baik kita stop dulu supaya tidak campur aduk, ya. Jadi karena first center ini akan kita bahas khusus dalam video selanjutnya. Jadi biar pas, ya. Ini supaya sekarang masih 13 menit, berarti kita masih punya waktu. Sekali lagi, ini center yang kedua ini center yang kedua. Jadi kalau saya ulang lagi, ya, center yang ketiga nih, yang di atas nih, center ketiga ini adalah I'm angry. Polanya sama, ketika Anda mengatakan sesuatu, muncul satu pikiran, ya, kemudian thought influence feeling, feeling influence thought, ya, kemudian saling menginfluence satu sama lain, maka terjadilah suatu cycle. Ini makin kuat, maka yang terjadi energi elektromagnetik di sekitar tubuh kita akan semakin kuat, dan itu akan attract semesta untuk memberikan kejadian yang berhubungan dengan emosi yang ada di dalam tubuh kita. Ya, sekali lagi, ini yang pertama, yang ketiga adalah cakra ketiga di sini nih letaknya. Ini adalah I am angry, kemarahan. Dan terus terang, sebenarnya kemarahan ini lebih mudah kita kenali, lebih mudah kita salurkan kemarahan ini dibandingkan dengan yang sini. Hati-hati yang sini, ya. Yang sini, yang kedua, perhatikan ini sini yang ketiga, ya. Dua, yang ini yang tiga, ini yang kedua, ya. Yang kedua, ya, ini adalah rasa bersalah, guilty. Ini lebih soft
Sekali lagi, ini lebih soft, lebih sulit untuk kita kenalin. Karena dia seperti, saking softnya dia menyusup seperti musuh dalam selimut ya. Seperti, oh saya nggak apa-apa kok, saya nggak. Dan ini kelihatan I'm guilty ini adalah mayoritas orang itu punya problem akibat emosi ini. Ya, jadi emosi ini tersimpan, perhatikan di sini. Life is too hard. Ya, seperti victim, saya ini orang nggak berdaya. Saya ini orang tua yang jelek, orang tua yang buruk. Tuhan lagi menghukum saya. Gak ada orang mencintai saya. Saya ini orang yang gak ada artinya. Ya, worthless itu gak berguna. Ya, gak ada nilainya. Ya, lalu apakah saya ini melakukan suatu kesalahan ya? Ada satu rasa bersalah. Mungkin dosa saya sudah tidak terampuni. Kesalahan yang saya lakukan ini sudah benar-benar membuat hidup banyak orang jadi menderita gara-gara saya. Akhirnya rasa I'm guilty-nya ini makin dalam. Ya, dan kemudian ketika ini makin dalam, ya seperti sama thought influence feeling, feeling influence thought. Ini makin terus dan lama-lama ini akan diterima sebagai satu energi dan di dalam tubuh ini, sehingga tubuh sekarang menjadi punya pikiran sendiri yang menampung itu, dan ini akan memancarkan keluar, ya memancarkan keluar, sehingga ini akan attract semesta untuk mendatangkan kejadian atau mensupport kejadian seperti ini. Otak akan memproduksi pikiran dan semesta juga akan memberikan bukti dalam bentuk kejadian-kejadian karena Anda sendirilah yang mengattract itu. Jadi kalau orang tuh merasa depresi, dia semakin attract pada hal yang membuat dia depresi. Makin depresi, seperti gak ada jalan, akhirnya makin tenggelam dalam emosinya dan membuat orang itu jadi putus asa berat dan bisa mengakibatkan bunuh diri. Ya, poin saya adalah di dalam yang kedua ini yang paling penting adalah Anda kalau punya anak. Saya ulang-ulang lagi, saya bukan orang tua yang baik, saya juga bukan ahli parenting, tapi saya tahu banyak studi kasus orang-orang dewasa yang punya problem, semua awalnya dari mana? Dari orang tua. Peran besar sekali orang tua, karena anak itu ketika dalam usia-usia tertentu, di masa usia-usia dini ya, itu filter RAS-nya tidak terlalu kuat. Ya, sehingga apapun yang dia lihat, apapun yang dia terima, dia langsung pakai pola accept, believe, and surrender. Apalagi kalau yang ngomong adalah orang tuanya. Ya, sekali lagi, boleh membuat anak itu masuk ke zona guilty. Karena kalau si anak gak masuk zona guilty, dia gak pernah menyesal ya terhadap perbuatannya. Ingat sekali lagi, perbuatannya, bukan personalitinya. Perbuatannya. Marahi dia atas perbuatannya, bukan marahi dia atas personalitinya. Jangan hancurkan hidup anak. Ingat itu ya, baik-baik itu diingat. Karena Anda sendiri harus menanggung. Ya, kejadian cuma 1 menit, 2 menit, Anda marahnya luar biasa, Anda murka luar biasa. Mungkin si anak cuma duduk diam, menangis aja, ya. Tapi kalau itu sampai begitu dalam, ya dia sudah menyesal. Ketika Anda melihat dia sudah menyesal, that's it, enough, cukup udah. Jangan diterus-terusin. Wah, ini harus dikencengin lagi, harus ditambahin lagi, Anda ngomong lagi itu lagi, diulang lagi, besok ketemu lagi, ngomong lagi, sehingga si anak makin tenggelam dalam hal guilty-nya. Sekalinya dia tenggelam, gak bisa keluar. Karena dia sudah meyakini, yes betul, memang saya ini orang tidak berguna, yes betul, saya ini memang anak tidak berbakti, yes betul, mungkin saya anak durhaka. Udah, begitu tuh masuk, boom, that's it. Seumur hidup anak ini biarpun sampai umur 40, umur 50, umur 60, umur 70, itu akan kebawa terus. Program ini akan diputar terus semakin kuat dan semakin kuat. Thought influence feeling, feeling influence thought. Dan ketika itu sudah jadi mendarah daging, maka perubahan itu menjadi semakin sulit. Ya, bisa dipahami ya. Jadi yang kedua ini memang khusus sekali ya, berbeda dengan nanti kita belajar emosi yang pertama ya, tidak dibahas di sini ya. Emosi yang pertama itu tentang seksual. Ya, jadi kalau nanti ini sebagai bocoran aja ya, kalau Anda punya nafsu seksual yang terlalu besar ya, itu mungkin problemnya di yang pertama. Ya. 3 ini create atau need more energy. 3 yang di atas itu create energy. Jadi kalau sekarang Anda punya impian, ya ini polanya lagi nih, saya buka lagi nih blueprintnya. Jadi kenapa sih kita belajar cakra ini? Karena kalau Anda punya impian, Anda misalkan, saya kepingin jadi lebih sukses misalkan. Saya ingin menjadi suami yang baik, atau menjadi istri yang baik, menjadi orang tua yang baik. Saya ingin punya income yang lebih baik. Saya ingin
hidup yang lebih bahagia, hidup yang lebih damai. Impian apapun itu perlu energi untuk meng-create, karena impian tuh nggak ada. Anda perlu meng-create di sini. Nah, yang meng-create ada 3 cakra yang di atas ini. Ya, sementara 3 cakra di bawah ini demand energy. Dia ini butuh energi besar. Contoh misalkan pencernaan kita butuh energi untuk mencerna makanan kita. Jadi dia tuh butuh energi, butuh di treatment. Nah, poinnya adalah bagaimana sekarang kita nih mengubah aliran energi kita, ya, mengalirkan yang biasanya tersedot di sini habis. Sekarang yang di sini kita beresin sehingga energi itu bisa mengalir ke atas, sehingga apa yang kita inginkan atau apa yang kita manifestasikan bisa terwujud dengan lebih mudah. Itulah gunanya kenapa kita belajar tentang aliran energi ini, tentang cakra. Nanti kita akan belajar banyak ketika kita belajar tentang human magnet di bawah ini, bahwa tubuh kita pun ternyata juga ada kutub-kutubnya. Magnetnya seperti ini, ada medan magnetnya. Ya, tapi itu nanti. Sabar dulu ya, sabar dulu karena ini pembahasan kita masih segini panjang ya. Nih, nanti kita akan belajar tubuh tentang energi dan segala macamnya, lalu kemudian nanti ada teknik meditasinya. Ya, tenang, masih panjang topik kita. Cerna dulu pelan-pelan, jangan buru-buru, catat yang ilmu baru yang Anda pelajarin. Ya, diskusikan, sharingkan ya di dalam kolom komen. Jangan lupa di-share juga boleh. Ya, nanti kita akan ketemu lagi di video selanjutnya membahas tentang cakra yang pertama, yaitu cakra seksual. Ya, di sini saya sudah siapkan materinya, kita akan bahas 3 cakra ini, sehingga nanti setelah video yang selanjutnya nanti itu pembahasan 3 cakra itu sudah selesai. Lalu kemudian kita akan bahas secara umum satu tubuhnya. Ya, pembahasan masih seru, jangan buru-buru, nikmati aja proses pembelajarannya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Thank you, I love you.